Takut, menunda, nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan ngerasa stuck dalam hidup? Kalau begitu, kalau ini yang kamu rasakan, hari ini adalah video yang wajib kamu tonton. Kita mau ngebahas tentang kenapa kita bisa takut, kenapa kita menunda, terutama ketika kita punya impian besar atau sesuatu yang harus kita lakukan. Yuk, disimak sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attractions, tentang money management, dan also tentang money mindset. Tentu saja mindset ini juga berkisar tentang mindset seputar kesuksesan. Kadang-kadang kita juga membahas tentang luka batin, karena ini semua berhubungan. So, buat teman-teman yang baru, consider to subscribe ya. Thank you teman-teman. So, hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman. Ada satu feelings atau emotions yang seringkali jadi kulprit atau biang kerok yang ternyata bisa banget loh menyebabkan kita susah maju. Ya, apa sih emosi ini? Apa sih hal ini? Yaitu ketakutan atau fear. Nah, kalau misalnya kita punya satu impian ya, terutama impian yang besar ya teman-teman. Seringkali kita itu harus apa? Kita harus melakukan action, kita harus bertindak. Tetapi seringkali yang terjadi apa sih? Kita nunda lah, kita cari alasan bahwa ini nggak bisa dilakukan. Di dalam pikiran gitu ya, sadar nggak sadar. Tapi sebenarnya emosi yang ada di baliknya adalah kita takut. Nah, benar nggak sih teman-teman? Takut ini bisa disebabkan oleh apa aja? Dan takut ini biasa berkisar tentang apa aja? Biasa nih, satu, takut karena trauma. Traumanya karena mungkin pernah gagal melakukan hal yang ini atau hal yang sama atau mirip-mirip di masa lalu. Ya, misalnya dulunya pernah disuruh jualan gitu ya, belajar jualan, tapi ditolak, terus tolaknya keras lagi ya kan, sampai diomel-omelin. Itu bisa menyebabkan apa? Jadi trauma. Apalagi kalau buat orang yang baru pertama kali gitu ya, jadi di reject ya, ketakutan atas penolakan. Dan ini menyebabkan kita jadi apa sih? Walaupun kita udah belajar gitu ya, kadang ketika di kelas, di training kita udah diajarin segala macam, dan kita tahu semua ilmunya, teorinya. Tapi ketika kita harus berhadapan di dunia nyata, tiba-tiba rasa takut ini menyelimuti ya. Jadi takut karena kegagalan ya, pengalaman kegagalan di masa lalu. Atau kedua, seringnya nih, kadang-kadang nih kita belum pernah nyoba, tetapi ngedenger cerita orang yang gagal. Dan sehingga ketika dia gagal, apa sih yang dia lakukan? Dia cerita juga tentang kegagalannya berikut, semua yang menakutkan yang menyebabkan dia gagal. Sehingga orang yang mendengarnya, apalagi kalau pertama kali dan orang ini tidak, misalnya kamu gitu atau saya gitu, kita tidak pernah melakukannya dan istilah kata nggak punya self defense, yang ada kena gitu teman-teman, auranya kena, ketakutannya malah kita adopsi ya. Jadi hati-hati dengan yang satu ini juga ya, kalau kalian ngumpul sama orang yang gagal ya nggak akan sukses gitu kan teman-teman. Ketakutan ini seringnya muncul ketika kita harus keluar dari zona nyaman. Guys, ingat satu hal ini ya teman, everything that we want is actually outside of our comfort zone. Apapun yang kita inginkan, impian-impian kita itu adanya di luar zona nyaman atau comfort zone kita. Sehingga memang kita itu memerlukan lompatan iman untuk bisa keluar teman-teman. Nah, ini kita belum ngomongin cara ngatasin ketakutannya. Ketika kita takut, biasanya apa sih yang terjadi dalam diri kita? Pikiran kita membuat drama atau sinetron pikiran ya. Jadi sebenarnya itu nggak kejadian. Belum kejadian ya, belum atau bahkan nggak pernah kejadian. Tetapi kita udah ngebayangin yang jelek-jelek aja. Bener nggak sih teman-teman? Bayangin kalau kita gagal, bayangin kalau kita ditolak, sakitnya gimana, bayangin kalau kita macem-macem deh. Ini bukan cuma soal kalau kamu mau kerja atau bisnis atau apapun ya. Tapi misalnya deh, kalau kamu mau nembak cewek, sering nggak sih takut kayak gitu? Ngebayangin apa? Gimana kalau gue ditolak? Gitu kan ya. Jadi udah mulai ada drama pikiran deh gitu ya. Dan seringnya kita tuh nggak tahannya dengan drama pikiran itu. Karena apa? Ketika kita mikirin dan bikin drama sinetron di pikiran, emosinya itu nyata loh teman-teman. Walaupun drama pikiran atau sinetron pikirannya itu nggak nyata, emosinya itu nyata. Emosinya bukan cuma ketakutan nanti dari ketakutannya apa jadi sedih lah, jadi ini gitu kan ya. Jadi banyak yang lain. Tetapi yang ketakutannya
jadi munculnya paling besar sehingga menyebabkan kita tidak bisa bertindak. Stun. Teman-teman pernah dengar panjangan dari fear? Fear itu adalah FEAR ya. False evidence appearing real. Jadi artinya apa? Sesuatu yang false evidence itu apa sih? Bukti-bukti yang nggak ada, tetapi kelihatannya nyata. Jadi itulah yang disebut sinetron atau drama pikiran. Nah sekarang gimana sih cara mengatasi rasa takut ini? Rasa takut yang menyebabkan kita nggak bertindak, rasa takut yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan great life atau impian yang kita inginkan. Yang pertama, cari motivasi utama kamu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Melakukan ya tindakan yang kamu tahu kamu harus lakukan itu. Why do you have to do this? Ya, misalnya motivasi utama. Motivasi utama, oh ya, kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus nembak cewek ini misalnya gitu ya? Kalau nggak kamu nyesel seumur hidup gitu kan? Banyak loh orang yang akhirnya menyesal gitu karena dia nggak nembak. Banyak drama atau sinetron pikiran, tetapi ternyata yang mau ditembak itu menantikan seumur hidupnya untuk ditembak ya. Jadi jangan pernah nyesel teman-teman. Just do it. Nah jadi cari motivasi utamanya. Setelah kamu dapetin motivasi utama, ubah pikiran kamu. Fokuskan bukan pada why and how it doesn't work or it will not work. Fokuskan kepada motivasinya. Jadi ubah pernyataan kamu. Jangan mikirin what if I fail, tapi mikirnya what if I succeed. Bagaimana kalau saya sukses? Jadi kamu ubah sinetron atau drama pikiran kita ya dengan drama atau sinetron pikiran gimana kalau gue mengambil tindakan ini dan it works. Ya, gimana kalau gue mengambil langkah ini dan itu berhasil? Ya, dan jadi jangan sampai kamu dikendalikan oleh pikiran dan ketakutan kamu, tetapi kendalikanlah pikiran atau ketakutan kamu. That's part of our self mastery, ya, mengendalikan atau menjadi master bagi diri kita sendiri. Nah, yang saya tahu nih teman-teman, emang pernah nggak sih gue takut? Pernah lah teman-teman, sering gitu ya, sering ya. Ngomong di YouTube gini pertama kali dulu saya bikin video seperti ini menakutkan luar biasa untuk saya. Tetapi saya cuma ingat satu hal teman-teman, ya, just do it, gitu ya, kayak si Nike tuh, just do it. Satu hal yang paling bisa mengalahkan ketakutan adalah take action. Kalau perlu take massive action. Ketika kita take action itu energinya beda. Artinya itu kita udah bener-bener lompat, udah nggak mau tahu deh apa yang akan terjadi di luar sana, just take action. Karena ketika kita take action, miracle happen. Take action, miracle happen. That's true teman-teman. Ya, miracle-nya itu apa sih? Sometimes bukan miracle-nya itu bukan terjadi di luar diri kita atau yang menyangkut hasil. Tetapi the most miracle part is what happen inside our us. Ya, miracle part itu terjadi di dalam diri kita. Ketika kita mengambil tindakan, itu kita merasa jadi pemenang, teman-teman. Ketika kita bertindak dan mengalahkan rasa takut, kita benar-benar menjadi pemenang. So, ingat aja ya teman-teman, kebanyakan apa yang kita takutkan itu tidak pernah jadi kenyataan. Dan kalau kamu terlalu fokus terhadap gambaran sinetron pikiran yang negatif, malah teman-teman, kamu menarik hal itu dalam hidup kamu. Jadi ingat dan pastikan kalau be the master of your mind, be the master of yourself, fokuskan pikiran terhadap pernyataan what if I succeed doing this. Bagaimana dan apa yang terjadi kalau saya sukses melakukan ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kita yang lainnya yang bisa kamu temukan di deskripsi di bawah ini dan juga beberapa playlist lainnya. And also subscribe ya teman-teman di sosial media kita @tetomega.tv di Facebook, YouTube, Instagram, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa kalau memang belum, saatnya kamu untuk subscribe sekarang ini, nantikan video-video kita yang lainnya, dan cek di sini ya teman-teman ya playlistnya. Kita juga sering mengadakan workshop yang kamu bisa banget dapat infonya di link di deskripsi maupun kontak di WA sini. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.